Alhamdulillah. Gimana nih teman-teman yang lain? Iya, ada Bang Rahman ya. Bang Rahman gimana kabarnya, sehat? Ini kan moderator belum belum jawab-jawab. Gimana nih kira-kira? Langsung mulai nggak apa-apa. Langsung mulai aja ya? Iya. Bentar. Oke deh. Jadi langsung ke pematerinya atau mau gue moderatorin dulu apa gimana? Boleh dibantu moderator. Jalan aja. Ya udah, oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat mungkin dari teman-teman apa sih? bentar. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala umur dunia watin. Wassalatu ala asrofil anbiya wal mursalin wal alihi wasobihi ajmain amma ba'du. Mungkin pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya, nikmat iman, Islam serta ihsan yang telah memberikan kita nikmat itu semua sehingga kita dapat berkumpul bersama, berdiskusi bersama mengenai topik yang akan dibawakan oleh Abang Daya Datai Magia yang berjudulkan Hukum Membawa Benda Tajam. Tak lupa juga salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda besar, baginda Nabi Muhammad SAW, karena berkatnya lah kita sorry keluar. Baik, mungkin tidak usah berlama-lama ya. Marilah kita dengarkan pembawaan materi dari Abang Dayatate Magea yang akan membawakan mengenai hukum membawa benda tajam kepadanya. Dipersilahkan. Bang, Bang Yata, suaranya nggak ada. Masih nggak ada Bang suaranya. Gimana? Nggak bisa tuh? Ya, aman. Oke, selesai. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya udah kedengaran ya? Waalaikumsalam, sudah. Oke. Pertama-tama dulu yang saya hormati Ketua DPC Permai Tangerang, Abang Da Fadli Wijaya. Kemudian yang saya hormati juga Sekjen DPC Permai Tangerang. Lalu kemudian teman-teman dari anggota atau kader-kader Permai DPC Tangerang yang bergabung pada hari ini ya. Dan juga ini senior demisioner ya atau mantan ketua sebelumnya juga di sini izin Abang Darahman sudah bergabung.
Oke, sebelumnya terima kasih ya waktu yang diberikan khususnya kepada saya untuk mengawali kajian ya, kajian rutinitas, lebih tepatnya sharing ya tentang hukum membawa benda tajam. Artinya nanti diskusi ini kita mengalir aja ya. Mungkin setelah saya mengawali, ada dari teman-teman yang mau nambahin atau berbagi ilmu pengetahuan boleh-boleh saja, yang nantinya akan dipandu oleh moderator. Jadi ini diskusinya judulnya juga sangat menarik ya. Kenapa kita angkat judul ini? Karena memang akhir-akhir ini kita sering melihat bahkan mendengar banyak sekali berita-berita yang kemudian pembawaan senjata tajam, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan pendidikan pun ada, bahkan di lingkungan mahasiswa-mahasiswa, dalam kegiatan mahasiswa-mahasiswa. Nah, ini menjadi perhatian khusus juga ya buat kita mahasiswa hukum untuk mengkaji lebih dalam regulasi-regulasi yang diperbolehkan dalam membawa benda tajam tersebut. Mungkin kalau saya bisa mulai di sini, mohon dibantu moderator di halaman pertamanya. Saya sudah buatkan di sini. Oke, di sini saya mengawali dengan definisi benda tajam ya. Jadi di sini definisi benda tajam itu dalam konteks hukum di Indonesia tentu merujuk pada benda yang dapat digunakan mengancam, melukai atau membunuh orang. Atau kalau kita merujuk di Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 15 9, di situ yang termasuk itu adalah termasuk benda penikam, penusuk dan pemukul. Nah, di sini seperti contohnya di sini sudah saya cantumin pisau, golok, pedang dan senjata tajam lainnya. Jadi apa sih tujuannya di sini? Ya, tujuannya adalah utama ini untuk mencegah ya, mencegah seperti kejahatan pencurian, kekerasan, pembunuhan. Dan tentu tujuan ini ya supaya ini ya tidak terjadi sesuatu ya. Kemudian yang berdampaknya itu nanti memiliki dampak negatif pada keamanan atau ketertiban umum. Akhirnya supaya tidak membahayakan dampak yang sangat serius atau buruk. Lalu misalnya contohnya seperti apa? Nah, membawa pisau tanpa alasan yang jelas. Itu dapat diartikan sebagai niat melakukan tindakan kriminal. Kalau misalnya saya angkat salah satu contoh, membawa benda tajam itu seperti di sebuah pesta misalnya atau ke mall membawa pisau atau benda tajam. Nah, itu kan patut dipertanyakan juga dan itu bisa kena undang-undang darurat karena itu membawa benda yang berbahaya. Kemudian di slide kedua di sini merujuk pada Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 yang bersifat pidana, itu di pasal 1-nya. Kalau saya bacakan di sini, barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh atau menyerahkan atau menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup. Setinggi-tingginya 20 tahun. Nah, itu dia ya hukuman penjaranya. Kemudian kalau merujuk di pasal undang-undang di Perkapolri, itu di Undang-Undang tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Nah, pada penjelasan ini diartikan ya, adapun yang dimaksud senjata tajam itu pada ayat ini tadi sudah saya sampaikan seperti penikam, kemudian penusuk atau senjata pemukul. Tidak termasuk yang nyata-nyatanya digunakan untuk pertanian, untuk pekerjaan rumah tangga, atau kepentingan umum melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata-nyatanya tujuannya barang pusaka atau barang kuno ya, atau barang ajaib. Itu diatur dalam Undang-Undang Darurat juga. Artinya di sini sudah dikasih pengecualian ya. Jadi tidak termasuk misalnya melakukan pekerjaan pertanian. Misalnya ini kalau yang bertani seperti orang sawah ya. Lalu kemudian pekerjaan rumah tangga.
Ya tentu kalau pekerjaan rumah tangga ini yang berbau di rumah saja, seperti memasak atau misalnya membersihkan halaman rumah. Kemudian pekerjaan yang sah. Apa sih yang dimaksud dengan pekerjaan yang sah ini? Ya pekerjaan yang memang benar-benar nyata ya. Ini nanti bisa masuk ke seperti pekerjaan seperti olahraga. Nah, bisa masuk di situ. Lalu kemudian di sini barang kuno atau barang pusaka. Nah, di sini ada beberapa peraturan pelanggaran penggunaan sajam. Yang pertama itu pembawa senjata tajam yang bermaksud untuk melakukan pengancaman terhadap orang lain. Nah, pengancaman ini dapat dilatar belakangi oleh beragam motif seperti perampokan atau dendam. Nah, ini contoh, ini berawal dari motif ya. Artinya dendam ini misalnya kalau kita ambil contoh mungkin di kalangan pelajar-pelajar, ya akibat seperti senggolan, ya. Senggolan lalu tidak berterima. Nah, jadinya kan dendam. Nah, motifnya dari situ. Nah, jadi salah satu pemicunya adalah karena dendam, lalu membawa senjata tajam. Nah, itu bisa masuk di nomor 1 ini. Lalu kemudian membawa senjata tajam sebagai alibi melindungi diri sendiri. Hal ini tidak menjadi dasar hukum membawa senjata tajam untuk perlindungan diri. Kalau kita lihat aturan yang berlaku di Indonesia hari ini ya, itu tidak ada secara hukum aturan yang memberlakukan boleh membawa senjata tajam dengan perlakuan diri. Jadi tidak dibenarkan. Lalu kemudian membawa senjata tajam mempengaruhi seseorang melakukan tindakan penganiayaan terhadap orang lain. Nah, ini sering terjadi juga kalau kita lihat ya, itu biasanya di TV-TV internasional ada yang namanya itu pembunuh bayaran. Nah, itu termasuk juga nih di sini. Dengan melakukan tindak penganiayaan terhadap orang lain. Mungkin ya bisa berawal dari iming-iming duit, atau ada kesepakatan tertentu ya, bisa jadi. Nah, ini yang mesti harus jadi perhatian dan juga ini persiapan diri ketika menemui hal-hal seperti ini. Lanjut. Nah, pasal-pasal yang mengatur larangan. Nah, di sini sudah saya coba buat beberapa pasal dalam KUHP ya. Kemudian ada Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Kemudian di pasal 336 KUHP, 335 KUHP, dan pasal 15 ayat 2 huruf E Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Tadi sudah saya jelaskan di slide dari awal. Lanjut. Cuman ini pasal-pasal yang mengatur larangan ini menyesuaikan ya peristiwa atau kasusnya. Misalnya apa yang dia langgar, misalnya hanya membawa senjata tajam atau penyalahgunaan senjata tajam, ya berarti yang bisa dikenakan adalah Undang-Undang Darurat. Lalu berbeda juga kemudian kalau misalnya pelaku pengancaman dengan senjata tajam. Nah, ini beda kasus lagi. Kalau tadi hanya membawa tanpa hak. Lalu kalau misalnya udah masuk ke pengancaman, berarti udah bisa masuk lagi ke KUHP-nya pasal 335. Apalagi kalau misalnya udah merampas nyawa orang lain menggunakan senjata tajam. Nah, itu lebih melebar lagi masuk di 336 KUHP. Jadi memang ini tergantung menyesuaikan peristiwanya ya. Kemudian di halaman berikutnya. Nah, apa sih unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 2 ini? Undang-Undang Darurat ini. Ya, yang pertama di situ barang siapa. Artinya kalau barang siapa ini individu ya, jadi siapapun ya, tidak mengenal dari segi umurnya, dari segi jabatannya, atau misalnya dari segi familinya tadi enggak. Jadi barang siapa yang membawa. Lalu dilanjutkan kedua tanpa hak. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya. Atau menyimpan sesuatu. Artinya kalau tanpa hak ini ya enggak ada hak untuk memilikinya. Berbeda kalau misalnya sudah ada izin. Ya, itu nanti kita bahas di slide berikutnya.
Oke, lanjut. Lalu apa sanksi hukumnya jika terjadi? Kira-kira begitu ya pertanyaannya. Ya tentu seperti biasa ya, kalau kita sering baca di undang-undang, ada dendanya, ada kurungannya, atau ada hukuman penjaranya. Nah ini dendanya nanti dijatuhkan disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya. Balik lagi tadi, tingkat pelanggarannya seperti apa? Udah menghilangkan nyawa orang kah? Atau hanya membawa saja kah? Atau misalnya sudah membawa tapi motifnya beda. Lalu kemudian kurungan. Pelaku dapat dikenai dengan kurungan selama beberapa waktu. Itu menyesuaikan. Kemudian hukuman penjaranya itu ya dalam kasus yang lebih serius ya pelaku dapat dihukum dengan penjara. Kalau misalnya kita tadi merujuk di undang-undang darurat, ya kalau hanya membawa senjata tajam saja, ya berarti itu maksimal 10 tahun. Oke, lanjut. Oke. Di sini ada beberapa pengecualian izin yang memungkinkan seseorang membawa benda tajam di Indonesia. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan dari atas, pekerjaan tertentu. Ya, di sini orang yang bekerja di bidang keamanan seperti polisi, TNI, Satpam, dan diizinkan membawa senjata tajam sebagai dari bagian tugas mereka. Jadi jelas ya, seperti hari-hari ini kan kita sering melihat seperti polisi, kemudian juga ada tentara, ada satpam biasanya itu dia bawa alat pemukul, itu termasuk alat pemukul juga. Lalu apakah mereka semua yang seperti polisi ini bisa membawa benda tajam? Tentu bisa. Yang kemudian disertai dengan surat izin mereka, karena mereka juga bekerja berdasarkan aturan dan tidak melabrak undang-undang. Jadi sudah ada izin. Lalu kegiatan tradisional. Nah ini kita sering lihat sekarang di dalam kegiatan tradisional kita ya, upacara adat, misalnya di daerah Sumatera, bukan hanya Sumatera, di daerah Jawa juga ada, Sulawesi, Kalimantan juga ada. Jadi ada memang acara-acara tertentu yang memperbolehkan membawa benda tajam, misalnya dalam pesta adat. Nah, jadi ini udah termasuk dalam hiburan ya, atau misalnya pertunjukan. Nah, itu bisa. Nah, jadi memang ini tentu sudah ada izin juga ya untuk melakukan anteraksi seperti ini. Apalagi kan ini semacam salah satu budaya. Yang penting dia itu melakukan dalam konteks hanya hiburan pada saat itu, tidak melakukan penyalahgunaan. Kemudian olahraga. Nah, atlet olahraga seperti pencaksilat mungkin diizinkan membawa senjata tajam untuk latihan dan pertandingan. Nah, lagi-lagi nih tidak sedikit ya kita lihat seperti sekarang ada silat-silat, lalu ada yang membawa benda tajam. Sebenarnya kalau secara umum itu nggak boleh ya, karena alat-alat yang mereka bawa itu adalah alat-alat termasuk misalnya apa yang namanya double stick ya. Nah, itu udah termasuk alat pemukul. Sudah termasuk alat pemukul. Lalu apakah boleh membawanya? Tentu sebenarnya tidak. Dikecualikan. Tadi kembali lagi, di situ ada pengecualian dilakukan misalnya dengan pekerjaan yang sah. Gitu. Jadi harus memperkuat di situ ya argumentasinya. Melakukan pekerjaan yang sah, misalnya dia itu melakukan latihan, digunakan untuk latihan, atau misalnya digunakan untuk sparring, ya. Tapi itu harus dibuktikan juga. Kalau misalnya sewaktu-waktu misalnya polisi mempertanyakan, apakah misalnya menanyakan sesuatu, ya tentu polisi berhak mempertanyakan untuk melakukan pembuktian karena itu bagian dari tugas mereka. Tapi apakah polisi juga berhak menyita? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Kalau misalnya semasih bawa alat yang dia bawa, benda tajam yang dia bawa itu adalah digunakan memang untuk latihan silat. Nah, ini nanti balik lagi nih untuk pelatihnya, latih silatnya ini benar nggak? Misalnya bisa diperkuat juga. Oh ini orangnya memang benar nih. Ada surat tugas misalnya dari komunitas silatnya, atau misalnya dia punya ID card
Nah, itu salah satu dokumen pendukung juga. Atau misalnya ada seperti SK-SK penting. Nah, itu harus ditunjukkan juga. Nah, atau misalnya ada semacam video, atau misalnya dia bisa membawa ke latihan silatnya. Kalau misalnya itu tanpa dibuktikan satupun, walaupun dia mengaku, oh saya ini silat, tentu saja polisi berhak mempertanyakan tersebut. Nah, itu jadi tergantung ini ya, motifnya tadi atau fungsi dari benda apa yang dia bawa. Nah, tanggung jawab pemilik. Nah, di sini sebagai kewajiban pemilik wajib menyimpan dan menggunakan benda tersebut dengan aman dan bertanggung jawab. Ya, tentu ya, ini kita mengawali dari diri sendiri. Seperti ini menyimpannya di tempat-tempat yang memang bukan tempat umum. Misalnya kalau misalnya di rumah ya ditaruh di dapur, nggak mungkin taruh di ruang tamu, bahaya juga. Terus kemudian konsekuensinya, jika terjadi kecelakaan atau kejahatan yang melibatkan benda tajam, pemilik dapat dikenai tanggung jawab hukum. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan dari atas. Terus kemudian pencegahan. Nah, di sini sangat penting ya, melakukan langkah-langkah pencegahan seperti tadi menyimpan di tempat yang aman atau tidak mudah diakses orang lain. Ya, artinya lagi-lagi ini kembali sama Urwel ya, terhadap lingkungan kita. Apalagi kalau misalnya di rumah biasanya kadang ada golok ditaruh di depan rumah. Nah, itu sebenarnya tidak boleh juga tuh. Tidak boleh juga. Atau ditaruh sembarangan karena itu salah satu pemicunya juga. Jadi harus ada tanggung jawabnya dengan cara mencegah, ditaruh di tempat yang memang benar-benar aman. Oke, lanjut. Ya, lalu apa sih peran masyarakat dalam menegakkan hukum larangan untuk membawa benda tajam? Nah, yang pertama waspada. Dimanapun harus tetap waspada. Dari tempat-tempat bahaya seperti tawuran misalnya. Jangan kemudian ada tawuran lalu ikut ambil bagian dari pihak tersebut. Nah, itu juga salah. Kemudian dilanjutkan dengan melapor. Nah, jika melihat orang yang membawa benda tajam misalnya yang mencurigakan, ya cara satu-satunya adalah melapor. Bukan ikut dalam lakukan penyuluhan hukum. Nah, ini salah satu edukasi juga. Jadi bukan hanya dari masyarakatnya. Juga kita sebagai mahasiswa juga pasti ikut terlibat penting di situ. Oke, lanjut. Oke. Jadi yang terakhirnya adalah kesimpulan dan saran. Ya, larangan membawa benda tajam di Indonesia sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. Yang pertama, patuhi. Ya, masyarakat harus mematuhi peraturan yang berlaku dan tidak membawa benda tajam. Kemudian orang membawa benda tajam misalnya ke tempat umum, ya, ke tempat umum lalu dia membawa benda tajam. Nah, itu bisa kena tanpa alasan yang jelas. Atau kemudian petani misalnya, dia membawa benda tajam tapi lewat jalan umum. Kebetulan ini sawahnya misalnya adat,
Ya kalau dengan alasan bertani ya masih bisa gitu. Jadi lagi-lagi ini sama motifnya nih. Kalau misalnya tujuannya jelas, ya berarti bisa dikecualikan. Yang dikecualikan di sini adalah tanpa ada alasan yang jelas. Lalu kemudian kesadaran, ya penting untuk meningkatkan kesadaran ya bagi masyarakat tentang bahaya membawa benda tajam atau tanggung jawab yang menyertainya. Lalu keamanan, pemerintah dan aparat penegak hukum harus terus berupaya meningkatkan keamanan dan mencegah kejahatan yang melibatkan benda tajam. Nah, keamanan ini tadi yang seperti saya sampaikan dari atas, misalnya dari pihak kepolisian. Dari pihak kepolisian yang mungkin lebih ini ya, sering-sering mengadakan patroli atau advokasi kepada masyarakat supaya juga masyarakat lebih bijak dalam penggunaannya gitu. Atau misalnya seperti teman-teman organisasi nih, organisasi Permahi ya mengadakan penyuluhan hukum misalnya. Nah, ini salah satu peran mulai juga nih mengedukasi masyarakat agar lebih melek hukum ya, bahwa ya bahayanya penggunaan benda-benda tajam ini kalau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, jadi mungkin saja itu ya materi yang saya sampaikan, dan mohon maaf sebelumnya kalau memang dalam materi ini tidak terlalu banyak, tapi saya sudah mengusahakan semaksimal mungkin untuk memberikan inti-inti daripada hukum membawa benda tajam ya. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau misalnya banyak kekurangan, akan tetapi karena ini adalah ruang kita adalah kajian ya, tentu kalau misalnya ada tambahan mungkin dari teman-teman atau diskusi atau sharing atau mungkin berpandangan lain ya, bisa ya, boleh sambil sharing ya, yang tentunya nanti akan dipandu oleh moderator. Jadi itu saja, saya kembalikan. Baik, terima kasih atas pemaparannya Bang Dayata. Mungkin dari rekan-rekan ada yang ingin dipertanyakan mengenai hukum membawa benda tajam ini, karena benda tajam ini juga yang biasa dipakai sehari-hari ya Bang ya, kayak seperti pisau gitu. Mungkin dari teman-teman sendiri ada nggak sih pertanyaan atau mungkin pengalaman gitu, rekannya, temannya membawa benda tajam atau bagaimana? Dipersilakan teman-teman. Mungkin dari saya sendiri dulu ya Bang ya, terkait membawa senjata tajam ini. Kan ada dia itu membawa senjata tajam, tadi saya baca juga untuk melindungi diri itu tidak diperbolehkan ya Bang ya. Dikecualikan ada alasan apa tuh yang sah gitu mungkin ya istilahnya. Nah, jika misalnya saya membawa senjata tajam tapi dengan tujuan sebenarnya nggak ada niat itu sebenarnya untuk melindungi diri saya aja gitu, namun nyatanya kan itu tidak diperbolehkan dalam regulasi kita. Lalu ternyata ketika kita membawa senjata tajam itu, nauzubillah min dzalik, beneran kejadian gitu. Kejadian kita itu dicopet atau diapa, dan kita mau nggak mau dia itu udah termasuk menyerang kita gitu. Mau nggak mau kita harus mengeluarkan senjata tajam itu, entah itu dia pisau kecil atau benda tajam lain gitu, dipergunakan untuk membela diri dia. Itu gimana ya Bang hukumnya kalau kayak gitu? Dia dalam keadaan terpaksa gitu. Oke, ini pertanyaannya sangat bagus ya, bahkan sangat membuka wawasan kita sebenarnya ke pertanyaan sekjen ini. Tapi akan saya mencoba menjawab ya, barangkali nanti kalau ada pandangan teman-teman juga boleh. Nah, lagi-lagi nih, kalau kita merujuk dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951, ya Undang-Undang
Perkapolri Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Adapun yang dimaksud di situ adalah senjata tajam, senjata penikam, senjata penusuk atau pemukul. Nah, itu tadi sudah masuk di situ ya, bahwa misalnya benda yang dibawa sekjen ya. Lalu di situ ada pengecualian, tidak termasuk dalam barang yang nyata-nyatanya digunakan untuk pertanian atau pekerjaan rumah tangga atau kepentingan umum melakukan pekerjaan yang sah. Pertanyaannya, apakah boleh saya membawa benda tajam dengan dalil misalnya melakukan pembelaan diri? Nah, lagi-lagi sampai hari ini tidak ada yang mengatur. Ini untuk warga sipil ya, non militer atau polisi atau masyarakat yang mengatur boleh membawa benda tajam dengan melakukan supaya menjaga diri agar supaya tidak terjadi sesuatu. Itu tidak dibenarkan secara aturan dan secara hukum. Lalu kemudian pertanyaannya, apakah boleh saya bawa tapi tujuannya tidak melakukan pembelaan diri tapi buat bawa-bawa aja. Nah, ini kan pertanyaannya ambigu juga nih, nggak ada alasan yang jelas, sedangkan di situ pengecualian. Di situ ada pengecualian. Kalau misalnya dia hanya bertanya tanpa ada alasan, hanya bawa-bawa saja, misalnya saya ke depan mau ke warung mau bawa aja, nggak ada alasan yang jelas, nah itu bisa kena. Lah bawa benda tajam kok nggak ada alasan, tujuannya apa? Ya tetap bisa kena undang-undang darurat. 10 tahun loh. Jadi nggak serta-merta sesuka-suka kita bawa benda tajam karena ini benda berbahaya. Lalu pertanyaannya sekarang kalau tanpa ada alasan misalnya, lalu kemudian di depan itu kamu sengaja tidak senggolan dengan orang, lalu ini kan pemicunya karena kamu bawa benda tajam, ya kamu bisa membahayakan orang lain. Berarti tidak dibenarkan secara hukum kalau alasannya buat jaga-jaga atau misalnya hanya bawa-bawa aja tapi nggak ada alasan. Tidak dibenarkan secara hukum, tetap kena undang-undang darurat maksimal 10 tahun. Kalau misalnya langsung ini ketemu ya, atau misalnya tertangkap tangan sama pihak polisi. Kalau misalnya tidak bisa memperkuat argumentasi atau ya tidak bisa jawab apa-apa, ya kena. Karena polisi tentu bekerja sesuai tugasnya, ya. Tapi apakah kemudian polisi bisa menyita barang tersebut? Ya, semasih itu tidak tertangkap tangan, semasih itu ada alasan yang jelas, tidak bisa. Tapi kemudian kalau itu terbukti seperti tadi bisa, ya itu bisa ini sama polisi ya, diamankan, mungkin ya bisa dipanggil, dilakukan untuk interogasi. Jadi ya kalau ketemu semacam itu misalnya di luar misalnya ada alasan yang jelas misalnya untuk berlatih atau melakukan pekerjaan yang sah, nggak apa-apa, rileks saja. Yang penting semasih itu kamu mempergunakan dengan cara yang benar, misalnya dengan pekerjaan yang sah, ya polisi tidak bisa melakukan penahanan juga karena nanti polisi juga bingung tuh, dia dasar berita acaranya apa, motifnya. Kan begitu, berawalnya di situ. Tapi kalau misalnya ada alasan yang jelas, ya berarti aman. Nah, di sini tadi yang saya maksudkan itu adalah yang pengecualian itu pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau kepentingan untuk melakukan pekerjaan yang sah. Oke, nah pekerjaan yang sahnya apa? Misalnya nih, ini agak mirip sama pertanyaan tadi. Dia ke depan misalnya ke jalan raya. Misalnya ini ada seseorang jualan, oke? Jualan, misalnya jualan kelapa muda. Kan itu seringnya, di samping jalan kan banyak kelapa muda. Dan itu yang mereka gunakan itu kan parang. Apa namanya di sini? Parang ya? Nah, kok lalu Golok bang, golok. Oke, sorry. Golok ya lebih tepatnya. Golok. Pertanyaannya, kok mereka bisa? Apakah itu bisa kena undang-undang darurat? Sedangkan golok, parang termasuk benda pemukul. Benda penusuk juga bisa, bahkan pemukul juga bisa. Kalau kita kategorikan. Betul. Itu benda penusuk, itu benda penikam, itu benda pemukul tadi. Nah, tapi di situ pengecualian, ada pengecualiannya tadi di bawah. Yang nyata-nyatanya digunakan untuk rumah tangga, pekerjaan yang sah, atau bertani. Lalu yang dia lakukan itu apa? Ya pekerjaan yang sah.
dia melakukan bawa perang itu dengan pekerjaan sah ya, untuk misalnya di kelapa muda ya, untuk mengupas. Nah itu masih bisa ada alasan yang jelas. Lalu kalau misalnya dipertanyakan, yang jelas ini ada warungnya kok di sini, ada kelapa mudanya juga. Dan kalau misalnya dipertanyakan lebih dalam ya bisa dipanggil saksi-saksi sekitar. Ini benar nggak orang ini bekerja di sini? Ya dipertanyakan sama warga. Ini dia udah berapa lama di sini? Kalau misalnya lama ya pasti ya orang-orang sekitar juga tahu gitu. Jadi sampai sejauh itu kalau pekerjaan yang sah masih bisa ya. Pekerjaan rumah tangga masih bisa misalnya, atau misalnya untuk pertanian masih bisa. Yang bahayanya ini tadi dengan melakukan pembelaan menjaga diri. Nah itu nggak boleh. Lalu kemudian tidak tahu alasannya dia bawa. Nah itu sangat-sangat berbahaya sih. Ya kalau udah kasusnya seperti itu. Lalu kemudian tadi yang sangat menarik itu seperti polisi. Ya polisi. Sekelas polisi aja, sekelas tentara aja, ya mereka juga ada batas-batasnya. Ada batas-batasnya untuk membawa benda itu. Ya tentu ya, polisi ini kan dia melaksanakan sesuai undang-undang. Itu pun harus sesuai dengan prosedur. Menggunakan misalnya senjata api ya, agak mirip dengan senjata tajam. Tapi itu pun ada pengecualiannya seperti dengan keadaan terpaksa. Nah, dengan keadaan terpaksa. Misalnya polisi ngejar ini ya, ada target misalnya penjahat, kriminal, lalu karena nggak ada acara lain dan terpaksa, mereka bisa mengeluarkan senjata api. Nah itu harus dibuktikan. Terus tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Ya satu-satunya harus mengeluarkan senjata api. Lalu juga walaupun mereka melakukan seperti itu ya tidak boleh berlebihan juga. Nah ini ada batas-batasnya. Misalnya mereka mengeluarkan pistol itu biasanya itu diatur di Perkapolri ya. Misalnya mereka menembaknya bagian mana? Biasanya kaki. Tidak boleh sembarangan nembak juga. Gimana kalau misalnya menembak di luar dari kaki misalnya, atau kena mata misalnya, lalu korban tersebut, pelaku tersebut meninggal dunia. Ya polisinya bisa dijerat. Ya bisa dijerat secara kode etik juga. Iya karena tidak profesional. Bahkan ya bisa dijerat dengan undang-undang yang berkaitan tentunya menyesuaikan dengan kondisi kasus. Ya, lagi-lagi tadi mengenai balik lagi pekerjaan yang sah ini termasuk misalnya dalam hal pekerjaan yang sah. Misalnya kita kalau misalnya di daerah-daerah perdesaan itu ada orang yang sering membawa senjata api misalnya. Nah, ini sangat berkaitan juga nih. Apakah warga biasa atau warga sipil boleh membawa senjata api? Ada syarat-syaratnya lagi. Pertama harus lulus misalnya dari segi administrasi. Itu syaratnya sangat rumit. Lalu kemudian sehat jasmani dan rohani. Lalu alat senjata api yang mereka bawa itu ada standarnya. Biasanya itu pistol angin. Lalu digunakannya buat apa? Itu ada targetnya nih. Target sasarannya apa? Misalnya berburu. Nah ini sering di perdesaan nih untuk berburu. Nah itu ada targetnya juga. Tidak kemudian mereka ada izin disalahgunakan untuk membela diri, itu nggak masuk. Jadi mereka hanya izin sesuai tujuan mereka. Misalnya senjata angin itu udah termasuk dengan tadi pekerjaan yang sah. Jadi nyambung. Oke, jadi kira-kira begitu. Baik, terima kasih Abang atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman yang lain gimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau menambahkan ya Bang ya? Kita sharing-sharing aja nih terkait diskusi kali ini. Mungkin dari Abang Dani Atman gimana Bang Da? Abang Da Ilham, Ketua Fadli, Abang Da Irfan, Ramzi, Abang Da Rahman mungkin ingin sharing-sharing terkait mengenai pembahasan kita kali ini. Salsa juga. Mohon izin Bang Yatna buat nanya. Ya dipersilahkan Bang.
izin Bang, mengenai senpi kan tadi udah dibahas oleh Bang Yata sedikit ya. Jadi sekarang kan masih banyak tuh Bang yang bawa senpi jenis pistol ya kan. Nah itu kebanyakan yang bawa senpi itu dengan dalih buat pengamanan diri ya kan, buat jaga-jaga. Dan senpi itu ada juga yang bahasanya ada surat izin ataupun ada yang enggak juga kan itu. Terus teman saya juga dia megang senpi juga, pistol jenis pistol. Nah dia bilang itu udah ada surat izin dan ada KTA perbakin itu, komunitas penembak itu Bang. Itu bagaimana Bang kalau mempunyai pistol apa buat pengamanan diri lah gitu, Oke, ini walaupun ada surat bagus izin ya. gitu. Oke, ini tadi yang pelaku pembawa benda ini tadi ya, benda api ya tadi ya, pistol ya. Dia warga sipil ya? Apa gimana? Iya sipil Bang, tapi dia Oke, udah ada surat izin plus KTA perbakin gitu. oke, oke. Jadi begini, kalau misalnya dia bicara dalam konteks melakukan pembelaan diri, lagi-lagi sejauh ini yang saya baca, mungkin nanti teman-teman bisa cari referensi lain, tidak ada undang-undang atau hukum yang memberikan izin kepada masyarakat atau warga sipil, non polisi atau militer ya, memperbolehkan membawa benda api atau senjata tajam dengan dalil pembelaan diri. Nah, itu tidak termasuk dan itu tidak dibenarkan secara hukum. Akan tetapi kalau misalnya alasannya adalah seperti pekerjaan yang sah, misalnya tadi dia itu punya komunitas. Lalu dalam komunitasnya itu dia lebih bergerak di bidang misalnya belajar penembakan. Nah kan itu ada, sering kita lihat. Jadi belajar menembak ya, seperti polisi atau tentara. Jadi, nah dia itu punya target dan sasaran. Nah kalau masih dalam pekerjaan yang sah itu bisa. Itu sudah masuk dalam pengecualian. Tapi artinya dalam pekerjaan yang sah itu memang benar adanya, nyata-nyatanya juga. Itu nanti diperkuat dengan izin. Lalu ini komunitas melakukannya tujuannya seperti apa? Untuk melatih misalnya cara menembak. Nah konteksnya hanya di situ saja. Tidak boleh kemudian apakah karena saya sudah ada surat izin, lalu ini pistol boleh semena-mena saya membawa di luar atau bisa saya bawa di mana aja, nggak bisa juga. Itu bisa kena. Karena pasti nanti polisi mempertanyakan izinnya seperti apa nih. Oke, karena memang itu ada di undang-undang Perkapolri ya. Memang ini polisi berhak memberikan izin kepada warga sipil. Ya itu tadi syarat-syaratnya harus ada semua. Lalu ini yang penting ini adalah tujuannya. Itu dibawa buat apa dulu. Kalau misalnya pekerjaan yang sah, ada komunitas buat latihan menembak, sah-sah saja. Itu bisa. Nanti pembuktiannya dari situ kok. Tapi kalau misalnya di luar dari itu ya nggak boleh, itu bisa kena. Seperti itu bisa kena. Karena itu sudah diatur di Perkapolri ya. Itu kalau nggak salah di pasal 15 ayat 2 huruf E Undang-Undang Nomor 2 tentang tahun 2006 Kepolisian Republik Indonesia. Jadi polisi berwenang memberi izin untuk memiliki senjata api atau syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya sangat rumit itu. Tapi tadi balik lagi, buat pekerjaan yang sah, buat bertani kah, buat buat koleksi. Nah ini lagi-lagi nih, ini termasuk kalau misalnya ada bahan-bahan benda-benda koleksi buat ditaruh di rumah, itu nggak apa-apa. Itu masih bisa. Tapi kalau di luar dari itu nggak bisa, itu tidak dibenarkan. Kira-kira begitu, Bang Dah. Oke, siap. Terima kasih Bang. Mungkin nanti bisa ditanya lagi lah. Itu komunitasnya bergeraknya seperti apa. Kalau misalnya untuk latihan menembak, ada izinnya itu nggak apa-apa. Kan pasti mereka juga sudah lulus sertifikasi ya. Kalau misalnya untuk pekerjaan yang sah. Mau nanya lagi Bang, itu terkait misalkan kalau kita mau buat
perusahaan yang bergerak di gudang pembuat pistol ataupun senjata api, kita kudu ada surat izin dulu gitu Bang ya. Betul sekali. Jadi itu diatur lebih tepatnya di ini ya, di pasal 15 ayat 2 huruf E Undang-Undang Nomor 2 tentang tahun 2026. Ya, di Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia. Jadi polisi memang diberi hak atau wewenang ya, memberikan izin untuk memiliki senjata api. Dan itu kalau saya baca izinnya rumit banget. Harus lulus dari segi administrasi, misalnya tidak pernah ada tindak pidana, lalu kemudian pemohon juga harus sehat jasmani dan rohani, lalu memenuhi syarat medis, lalu memenuhi dari segi administrasi seperti SKCK dan sebagainya. Nah itu bisa. Baik, Bang, izin bertanya lagi, mungkin ada nggak sih Bang, mungkin yang Abang ketahuin gitu terkait contoh konkretnya dan itu benar-benar di penjara, bukan ditahan doang gitu, di penjara sampai 10 tahun, itu maksimal 10 tahun kan ya Bang? Ya, kalau di undang-undang darurat ya membawa senjata tajam. Iya itu contoh Tapi, konkretnya ada nggak sih Bang yang Abang ketahui terkait itu gitu? Sharing-sharing mungkin ke kita. oh ini maksudnya kayak ini ya, kayak kasus gitu ya? Iya kasus nyatanya ya. Pernah terjadi ya? Iya bener Bang. Ya, kalau kita lihat sih itu sebenarnya udah sering ya kita lihat. Bahkan banyak sering terjadi. Ini biasanya lebih sering terjadi itu di daerah-daerah perdesaan ya, di daerah perdesaan. Lalu ini pada kronologisnya bahwa ini seorang petani, lalu dia pergi tentu ya untuk bekerja ya di sawah. Ya bekerja di sawah ya pasti membutuhkan benda-benda tajam dong, seperti tadi golok atau parang. Nah, kalau sejauh ini kalau kita tinjau dari hukum undang-undang darurat, apakah itu boleh? Ya boleh. Walaupun dia benda tajam yang dia bawa itu adalah benda tajam, tapi tujuannya dipergunakan untuk bertani. Nah, sejauh ini aman ya, clear. Itu aman. Lalu kemudian pada proses waktunya ya terjadilah suatu pembunuhan. Padahal ini pembunuhannya terjadi di tengah hutan gitu ya, akibat masalah sengketa tanah. Ya, masalah sengketa tanah. Lalu ya pada kejadiannya sudah menghilangkan nyawa nih, atau orang yang dia lawan ini adalah sudah meninggal dunia. Lalu pertanyaannya apakah ini orang bisa dibebaskan? Atau misalnya kesalahannya ini ya tidak melawan undang-undang? Yang tentu tidak juga. Ya walaupun memang pertama dia digunakan untuk bertani, oke clear. Lalu pada prosesnya kan ini udah masuk di ini sebenarnya dia KUHP ya. Ya kalau untuk undang-undang daruratnya dia nggak masuk, tapi dia masuknya di situ nanti di KUHP. Karena dengan sengaja merampas nyawa orang lain dengan senjata tajam. Nah, memang kadang-kala ini harus lagi-lagi menyesuaikan sama motifnya atau peristiwanya.
Ya, dengan hal-hal begini sebenarnya harus dihindari ya, buat keluarga, apalagi buat masyarakat ya, supaya lebih bijak aja dalam membawa benda tajam. Walaupun niatnya kita benar, tujuan kita benar, tapi dalam perjalanannya ya tidak sesuai. Kalau misalnya juga digunakan dengan hal-hal yang membahayakan nyawa orang lain. Nah, ini sering terjadi. Bahkan ini bukan 1-2 orang ya. Kalau kita lihat di media-media nasional, ya sering. Kalau misalnya di daerah-daerah perdesaan itu ya sangat-sangat inilah. Untuk edukasi hukumnya itu sangat minim. Sangat minim sekali. Jadi kadang ya membawa benda tajamnya suka-suka. Mau di mana aja, mau buat ngambilnya orang lain ya bisa-bisa aja ya. Karena tadi ya kurangnya pemahaman tentang senjata tajam. Nah, ini sebenarnya salah satu ini ya peran penting kita sebagai organisasi ya, apalagi mahasiswa hukum. Nah, kita sebenarnya lebih fokus di sini juga sebenarnya. Ya gimana caranya kita mengedukasi masyarakat ini lebih bijak lagi buat membawa benda tajam. Ya. Ya kita adakan lewat penyuluhan hukum misalnya. Kita beberapa tahun terakhir kan ya udah lancar ya melakukan penyuluhan hukum ya seperti ini. Ya salah satu caranya adalah baik itu dari pihak kepolisian dan pemerintah sering melakukan sosialisasi seperti penyuluhan. Juga dari sisi mahasiswanya ya harus mengabdi lah. Tentu harus mengabdi lewat penyuluhan hukum. Seperti itu. Baik, terima kasih Bang atas jawabannya. Ini ada yang raise ini ya Bang Darahman. Gimana nih Bang? Ada yang ingin di-sharing? Kayaknya tambahan dari Abang Dade Misioner ya. Oke, boleh Bang, dipersilahkan Bang. Suaranya enggak? Enggak ada suaranya ya? Ada Bang, ada. Ini terkait dengan ini kasus yang sudah terjadi di lapangan, tepatnya di Jawa Tengah. Kan ada sekumpulan anak remaja yang mungkin 2 atau 3 orang, dia berboncengan cengkri ya bahasa kita itu, berboceng bertiga. Di antara mereka ada yang bawa senjata, terlihat itu adalah senjata beneran, padahal itu adalah tumpul dan dami. Kalau di silat itu namanya pisau atau golok dami, tumpul mainan, tidak bisa untuk digunakan menusuk atau berbahaya. Nah, mungkin karena dia keliling-keliling di kampung sekitar, ada warga yang melihat, wah ada sekumpulan sekelitih itu kalau bahasa kita adalah begal. Lalu diamankanlah dia, dipukulin dia sampai bonyok-bonyok, sampai berdarah-darah. Nah, untuk kelanjutannya saya masih belum tahu seperti apa. Jelas itu sempat beredar di beberapa media. Beberapa kelitih dipukulin warga, ternyata yang dibawanya adalah senjata tajam, bukan senjata tajam, pisau mainan atau golok mainan. Nah, bagaimana kedudukan dari kronologi yang ada? Siapa yang sebenarnya bersalah? Apakah memang warganya bersalah karena dia main hakim sendiri, atau memang dari pihak si pemudanya itu yang nampaknya membuat resah masyarakat? Nah, mungkin ini sudut pandang aja sih ya. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bang Darahman yang telah menambahkan ya Bang ya, terkait contoh kasus tadi itu yang sangat menarik juga. Mungkin dari teman-teman lain ada yang ingin menambahkan atau mempertanyakan lagi terkait pembahasan kita pada siang sampai udah sore hari ini.
Siap. Ini saya jawab atau gimana, moderator? Oh, boleh menanggapi, Bang. Dipersilakan. Bukan menjawab ya, tapi lebih Menanggapi. menanggapi atau ngasih pendapat ya mungkin ya. Memang Mungkin. dari pertanyaan beliau sebenarnya saya nggak bisa jawab sebenarnya. Tapi akan saya mencoba ya. Ya, sesuai pandangan saya. Tapi nanti teman-teman juga kalau ada referensi lain, ya boleh juga ditambahkan setelah ini. Nah, kalau saya simak tadi dari segi kronologisnya ya, bahwa benda yang dia bawa adalah bukan benda tajam, tapi benda tumpul. Jadi tidak bisa diartikan buat benda penikam atau penusuk. Nah, sedangkan kalau misalnya kita merujuk lagi nih di Undang-Undang Darurat, yang di definisi dari pengertian itu adalah benda pemukul, penusuk, dan pemukul. Sedangkan ini bendanya tumpul. Nah, ya berarti sudah sangat jelas di situ adalah bisa dikategorikan sudah membawa benda pemukul. Artinya satu, itu tidak boleh. Lalu terus kedua, kalau misalnya sudah posisinya begitu, siapa yang mau disalahkan? Entah masyarakatnya kah, apakah yang membawa benda tumpul tersebut? Ya sebenarnya kalau misalnya ini ya belum ini hanya sebatas dia bawa atau misalnya tidak membahayakannya orang lain, sebenarnya aman-aman aja. Tapi kalau misalnya kemudian sudah tertangkap, misalnya sudah ditahan oleh warga, lalu patut dipertanyakan, nah ini benda tajamnya kenapa dibawa, ya kan? Kenapa dibawa? Nah ini nanti peran penting juga misalnya dari pihak penegak hukum, kepolisian. Itu polisi juga mereka berani mempertanyakan untuk melakukan pembuktian. Ya, kalau misalnya ini si anak dia hanya bawa buat nakut-nakuti masyarakat, walaupun dia benda tumpul, ya itu udah termasuk benda pemukul. Jadi bisa kena undang-undang darurat tadi. Gitu. Jadi pada prosesnya ya kalau ada semacam itu ya lebih ini aja, biar lebih aman aja. Ya mungkin ada tujuan lain, misalnya mungkin anak-anak ini digunakan buat latihan. Ya mungkin mereka tadi tujuannya buat latihan silat. Nah kalau misalnya buat latihan silat, apakah boleh bawa benda tumpul ini? Ini sudah termasuk benda pemukul? Ya tentu juga boleh. Karena dia tentu melakukan membawa benda tumpul itu dengan pekerjaan yang sah. Buat latihan misalnya. Tapi ya harus dibuktikan juga, itu argumentasinya harus diperkuat. Ini benar nggak buat silat? Ya kan? Atau misalnya ini mana nih tanda anggota misalnya, atau bukti-bukti kalau benar ini saudara digunakan buat latihan. Kalau misalnya itu digunakan benar, juga jelas dan nyata-nyatanya juga terjadi, ya aman. Seperti itu. Mungkin izin Abang Dah, kalau dari segi perspektif saya, kira-kira saya menanggapinya seperti itu. Barangkali juga kalau ada dari teman-teman mungkin yang berbeda pandangan, ya boleh. Kembali moderator. Baik, terima kasih Abang Dayata atas tanggapannya terkait dari tambahan dari Abang Darahman mengenai contohnya tadi, kasusnya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin memberikan pandangan terkait kasus tersebut, dipersilahkan. Atau ada yang ingin menanyakan juga, dipersilahkan. Tapi sebelumnya izin Bang, Abang Darahman, izin bertanya terkait terkait kasus tadi. Halo Bang Dah. Apakah suara saya terdengar? Maaf Bang Dah, suaranya nggak ada.
Halo, tes. Iya, baru ada Bang. Baik, tadi itu yang anak-anak sekelompok itu membawa senjata tajam, senjata tumpul tadi itu yang berbentuk kayak golok atau apapun itu, dia itu keliling-keliling atau gimana ya Bang? Keliling-keliling rumah warga atau gimana? Karena warga kan menganggap itu kan mengancam mereka ya. Gimana Bang? Membawa begitu ya biasa buat kayak gayaan atau buat main-main aja. Ya begitu kan, di beberapa tempat wilayah-wilayah kita juga ada beberapa remaja atau pemuda ya yang dia memang segabut itu, keliling-keliling, tidak ada maksud dan tujuan. Ya lebih tepatnya begitu aja sih, tidak ada motif di balik itu. Berarti nggak ada Mas Riau untuk melakukan tindak pidana ya Bang berarti? Cuman warga ini takut gitu ya Bang, makanya melaporkan kepada pihak yang berwajib. Melibatkan pihak yang berwajib. Jadi dari masyarakat yang itu langsung main hakim, langsung memukuli. Karena ya mungkin karena upaya represif masyarakat sehingga itulah yang terjadi. Kan tahu sendiri kan kalau kita meminta aparat penegak hukum mungkin kan membutuhkan jeda waktu supaya menuntaskan kejadian-kejadian yang terjadi. Kalau kita keburu memanggil aparat kepolisian atau Babinsa misalnya, ya keburu orang kabur. Nah, ini kan mungkin masyarakat mau langsung cepat-cepat mengamankan mereka. Begitu. Oke, baik Bang. Berarti jatuhnya itu emang dari warganya sendiri mungkin udah resah kali ya Bang dari karena adanya kelompok ini melakukan tindakan seperti itu, makanya langsung tindakan ya tadi main hakim sendiri. Lalu dilaporkan ya Bang terkait itu. Baru setelah itu. Ada laporan nggak Bang terkait itu ke pihak berwajibnya? Jadi kalau yang saya baca beritanya memang masih belum ada laporan. Kalau sudah ada laporan kan mungkin ya itu juga nggak akan terjadi. Itu kan pasti nanti ada proses pemeriksaan dari pihak kepolisian dan itu sesuai dengan prosedural yang ada. Nah hanya saja yang menjadi dilema adalah kalau dia tidak bertindak pada saat itu, mereka tetap meresahkan dan hilang begitu aja. Nanti bisa terjadi di